Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevinta Dwi Arianti dengan NIM 2404236. Di sini saya akan mempresentasikan materi data dan penyajian data, mata kuliah statistik sosial. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam statistik, data menjadi dasar utama untuk mengambil keputusan dan memahami fenomena yang terjadi. Baiklah, yang selanjutnya ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua lagi, yaitu data kualitatif. Data kualitatif berbentuk kategori, seperti jenis kelamin dan warna mata. Selanjutnya ada data kuantitatif, berbentuk angka, misalnya tinggi badan dan umur. Dan jenis yang kedua yaitu ada berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Dan yang kedua itu ada data sekunder, diperoleh dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data adalah tempat atau pihak dari mana data diperoleh. Secara umum data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada internal. Internal berasal dari dalam organisasi atau instansi. Dan yang kedua yaitu ada eksternal. Diperoleh dari luar organisasi seperti survei atau publikasi resmi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Beberapa metode umum dalam pengumpulan data antara lain yang pertama yaitu ada wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dan yang kedua yaitu ada kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Dan yang ketiga yaitu ada observasi dengan mengamati langsung objek penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada dengan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari arsip atau dokumen tertulis. Dan selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data adalah proses menampilkan data agar mudah dibaca dan dipahami. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis, membandingkan data, serta menarik kesimpulan. Yang berikutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel sendiri adalah cara penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang sistematis. Kelebihannya yaitu memudahkan pembaca untuk menemukan hubungan antar data dan melihat total atau rata-rata. Selanjutnya ada penyajian data dalam diagram atau grafik. Diagram dan grafik digunakan untuk menyajikan data secara visual. Beberapa jenis diagram yang digunakan yaitu yang pertama ada diagram batang. Diagram batang ini berfungsi untuk membandingkan data antar kategori. Dan yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini berfungsi untuk menunjukkan proporsi. Dan yang terakhir yaitu ada diagram garis. Diagram garis ini berfungsi untuk menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada interpretasi hasil penyajian data. Interpretasi data adalah proses memahami arti dari data yang telah disajikan. Tahap ini penting untuk menjelaskan pola, tren, serta implikasi yang muncul dari data tersebut. Baiklah, kesimpulannya yaitu data merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan ilmiah. Penyajian data yang baik dalam bentuk tabel maupun grafik membantu menyederhanakan informasi kompleks sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami oleh berbagai pihak. Baiklah, sekian penjelasan presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.